Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sekarang berada di dalam katedral di Madrid, satu katedral yang megah, yang besar sekali, sangat megah. Ini main altarnya, ini domnya, luar biasa. Orang-orang sudah mulai pada datang untuk menghadiri misa pada jam 12 nanti. Hari ini bacaan-bacaan pada minggu biasa ke-26 ini amat indah, karena bacaan pada hari ini mengajak kita untuk bertanya dalam kedalaman batin kita, dalam kejujuran, dalam keterbukaan, tanpa takut, tetapi dalam ketulusan hati, untuk bertanya, sudahkah saya menjadi anak Bapa, menjadi putra dan putri yang setia? Kenapa artinya menjadi putra dan putri Bapa yang setia? Menjadi putra dan Bapa yang setia. Dalam bacaan pertama, Yesus berkisah tentang bagaimana mengikuti menjadi seorang putra itu. Di dalam bacaan dikisahkan bahwa ada seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak. Anak yang satu disuruh pergi ke ladang, tapi bilang dia tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal dan dia pergi. Anak yang satu bilang dia mau, tapi kemudian dia tidak pergi. Lalu Tuhan Yesus bertanya, di mana anak-anak dari kedua anak itu yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di surga? Kita gampang bilang bahwa anak yang tadi yang menyesal, tapi dua-duanya sebenarnya menjalankan, mengikuti kehendak Bapa di surga, tetapi dengan banyak keraguan-raguan. Kira-kira apa yang membuat mereka ragu-ragu? Apa yang membuat mereka ragu-ragu? Apakah karena mereka ragu akan cinta Bapa? Saya kira tidak. Saya kira mungkin ada urusan begitu sedikit. Bacaan hari ini mau mengajak kepada kita untuk melihat, karena cinta itulah yang harus menjadi pendorong kita untuk menjadi putra-putri Bapa. Cinta itu didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan bahwa apapun yang kita buat, cinta Bapa kepada kita itu tidak pernah berubah. Dan karena itu, saya tidak mau mengecewakan dia. Karena itu saya mau buat apa saja untuk membuat dia bangga, untuk membuat dia senang, untuk membuat dia selalu tersenyum dengan saya. Tersenyum dengan bahagia karena saya menjadi anak yang benar dari dia. Makanya perbuatan-perbuatan baik kita itu ketika didasarkan pada cinta ini, lalu perbuatan baik kita itu menjadi suatu momen yang berahmat, suatu momen syukur dan terima kasih karena kita telah diberi kesempatan untuk menjadi anak yang baik. Dan bukan menjadi suatu momen untuk kita sombong, merasa diri lebih hebat daripada orang-orang yang lain. Dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, kita diingatkan akan kasih Kristus, itu kasih Tuhan sendiri, yang karena cintanya begitu besar, rela menjadi manusia, rela mengalami suka duka kita, rela mengalami kerapuhan hati kita, rela mengalami semua yang kita alami, mulai dari saat orang tua kita jatuh cinta, kemudian mulai ketika proses ibu hamil, ketika kelahiran, proses kesulitan dalam membangun hidup di rumah tangga, bagaimana sulitnya membangun keluarga dengan segala kekurangan, dengan segala kemiskinan dan ketapunaan. Suatu proses yang tidak gampang, yang kadang harus merantau, harus pergi ke tempat asing, hanya supaya anak-anak punya hidup dan masa depan yang lebih baik. Bukan hanya itu, proses kebanggaan ketika anaknya dibawa ke gereja untuk dipersembahkan menjadi milik Tuhan di dalam permandian. Proses di mana
Anak kadang membandel, mengikuti jalan dan maunya sendiri. Proses di mana anak bertumbuh menjadi orang kebanggaan dan senangnya orang sebagai orang tua, bagaimana bisa pada akhirnya bisa senang dan bahagia, karena pada akhirnya semua air mata usaha orang tua berhasil karena anak telah menjadi orang. Tetapi juga proses di mana anak yang hebat jatuh terkapar, dipermalukan, dihancurkan. Semua proses itu dialami oleh seorang Allah. Proses di mana Yesus menjadi manusia, proses kerendahan hati, proses penanggalan diri, proses di mana kita menyangkal diri dan keinginan hati kita. Satu proses meninggalkan kemapanan kita. Satu proses di mana kita boleh merasakan bahwa pada akhirnya kita cuma perlu cinta Allah sendiri yang menguatkan. Ini semua proses yang dialami. Ini semua yang kita dialami oleh Yesus. Itulah yang digambarkan dalam bacaan yang kedua, bahwa Allah rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia. Ini satu proses yang terus menerus, bahwa di dalam diri akan selalu ada pergulatan antara keinginan untuk menjadi orang yang seperti diinginkan dunia ini, yang punya kuasa, yang punya kehebatan, yang punya segala-galanya, yang tidak peduli terhadap orang lain, yang hanya ingin akan kemauannya sendiri. Semua itu ada proses, ada keinginan itu. Tapi di satu sisi ada juga keinginan untuk menjadi pengikut Tuhan yang baik, menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tidak berarti bahwa kita tidak perlu kekayaan, tidak berarti kita tidak perlu pengaruh, tidak berarti kita tidak perlu harta. Semua itu kita perlu. Tetapi janganlah itu menjadi tujuan akhir hidup kita. Itu harus menjadi sarana untuk menjadi murid putra-putri Allah yang lebih baik. Bacaan hari ini mengajak kita menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Adalah seperti itu. Dan kalau kita tahu bahwa kita itu anak Allah, kita tidak perlu takut. Yang pertama itu kita tidak perlu takut akan kerapuhan kita. Malah kita bersyukur. Seperti Santo Paulus, bahwa dalam kerapuhanku aku bermegah-megah. Kerapuhanku menjadi nyata kuasa Tuhan. Kerapuhanmu memampukanku untuk merundukkan kepala, untuk mengakui kebesaran Allah sendiri. Lalu kemuridan itu bukan lagi soal sukses, tetapi soal pertumbuhan. Bertumbuh dalam kasih Tuhan, bertumbuh di dalam cinta Tuhan. Lalu kemuridan itu menjadi satu proses seperti anak yang disuruh tidak mau, tetapi kemudian menyesal. Dia menyesal karena dia tahu bahwa dia salah, bahwa apa yang dia buat itu sebenarnya teramat salah, sangat tidak boleh seharusnya dia buat. Lalu penyesalan itu bukan lagi menjadi sebuah buah ketakutan karena hukuman, tetapi lebih lagi penyesalan karena tidak menjadi baik, menjawab kebaikan dan cinta Tuhan. Saya kira kalau begitu, lalu kemuridan bukan menjadi sesuatu yang begitu sulit, tapi kemuridan itu menjadi sesuatu yang teramat gampang. Karena menjadi murid Tuhan berarti menjadi orang yang tahu akan kerapuhan, tetapi menyadari cinta Tuhan yang membuat dia tetap semangat untuk bangkit lagi, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.